Baik, baik, Minasang. Oke, hari ini. Oke, ada 6 orang yang bergabung ya. Oke, baik, tidak jadi masalah. Saya mau lihat dulu. Oke, malam ini yang kita bahas yaitu ada eh, empat sekaligus ya. Ada empat. Yang pertama, kita belajar Kaiwa. Kaiwa, SSW bahasa Jepang. Terus SSW bahasa Indonesia. Baru yang terakhir pembahasan soal JFT. Nah, jadi sekali pembahasan itu ada empat ya. Kaiwa plus SSW bahasa Jepang 40 menit, SSW bahasa Indonesia 40 menit, dan pembahasan JFT sisanya. Kenapa saya di mute? Kenapa saya di mute kan teman-teman? Teman-teman. Oke, baik. Sebelum ini, sebelum kita mulai, sekarang kita akan belajar khusus Kaigo Kai ini Sensei. Iya, Kaigo deh. Kaigo SSW bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Terakhir nanti JFT. Sekarang yang kita bahas adalah Kaiwa plus SSW bahasa Jepang. Dialog dan sapaan. Bahasa Indonesia, bahasa Jepang adalah Kaiwa. Ya, sekalian soal. Baik. Bagi yang baru pertama bergabung atau belum paham, misalnya kan pemula tidak ada di sini. Ini angkatan ke 1 sampai angkatan ke 11. Untuk angkatan ke 8, 9, 10, 11, kalau kurang belum paham tidak jadi masalah, yang penting perhatikan saja. Ya. Nah, inilah dia kira-kira Kaiwa. Kaiwa sekalian bahas soal. Ada Kaigosoku dan ada satu sang pasien. Sensei, tapi kita belum pernah belajar SSW bahasa Jepang, Sensei. Semua rata-rata sudah belajar bahasa Jepang. Yang masih belum belajar bahasa Jepang, seingat saya angkatan 10, 11, 12. Oke lah, saya berikan 9, 10, 11, 12. Tapi yang lain sudah pernah belajar. Nah, kalian kan mengulang lagi itu dari nol. Ya udah, itu kan ada juga pembahasannya nanti ya. Ini khusus untuk kelas Kaiwa dan apa ya yang mau ujian SSW. Baik, sebelum saya tunjuk siapa yang pengen membaca, ada dua, yaitu Kaigo Soku
atau perawat dan pasien satu sang. Silakan. Sebelum saya tunjuk, silakan. Silakan Minasang. Silakan. Ada yang mau membaca? Jangan, sensei saya bisa membaca tapi saya tidak tahu artinya. Daijobu, tidak apa-apa. Karena ini ada kanji, ada cara bacanya. Yang penting bisa baca. Kalau tidak tahu artinya, nanti saya bantu mengartikan dalam bahasa Indonesia. Oke, silakan. Siapa? Siapa yang bisa? Saya sensei. Silakan. Saya Kaigo sih, saya pasien sensei, saya Kaigo sensei. Oke. Patrices, Patrisang dan Epandi, silakan. Epandi Sang sebagai Sato Sang. Oke, silakan. Perawatnya dulu, silakan. Yang lain dengarkan. Sato-san, Taichoro desu ka? Baru pun ada. Besarkan Kore, suaranya, kenapa kecil kali suaranya ya, Dek? siapa sensei? Oke, ulang. Oh, Sato-san, Taichoro desu. Taicho wa do desu ka? Baru pun ada. Kore kara aruku rensu shima, aru, aruku rensu o shimashou ka? So Ue to hokoki to dochira o motekimashou ka? 上の方がいいです。わかりました。今、上を持ってきますから、手すりにつかまってを待ち、待ち、待ち、待ちくださいね。Hai. Oke. Oke, mantap. Tapi kita ulang lagi, harus kita artikan juga bahasa Indonesia biar yang lain paham ya. Contohnya tadi Kaigo Soku. Nah, saya akan membaca pelan-pelan ya karena yang lain pasti ada yang masih kurang ini. Maksudnya kalau saya percepatkan misalnya membacanya, takutnya yang lain akan aduh cepat kali Sensei. Nah, Gaigo Soku Sato Sang. Nah, kalau baca bahasa kalau kita ngomong ya ini percakapan ya Kaiwa. Saya sebagai perawat, saya bilanglah sama si apa Sato. Sato sang, Taicho wa do desu ka? Nah, ini namanya percakapan. Jadi si Sato sang ini dia menjawab, waru kunai desu, waru kunai desu, contohnya. Ya. Nah, untuk Kaigo Soku tadi, Sato sang, Taicho wa do desu ka? Apa bahasa Indonesianya? Siapa tadi? Silakan suaranya. Sato-san, bagaimana keadaanmu? Dan Kondisimu, sensei. Hai, menanyakan kondisi bagaimanakah saudara Sato, bagaimanakah keadaanmu? Nah, Sato Sang tadi menjawab. Siapa tadi yang si Sato Sang, yang pasien? Silakan. Waruku, tidak jelek gitu nanti ya. jelas kurang jelas lagi nih. Ya. Nah, udah jelek. Hai, kalian kalau nggak kalian kalau kurang jelas ini kalian buka buku warna pink. Silakan. Udah saya share semua di grup. Warna pink halaman 109. Silakan. Silakan di apa di itu. Ada siapa? Warukunaides. Warukunaides apa artinya? Tidak jelek. Hah?
Warukunai Tidak desu. jelek. Maksudnya itu Apa? waru punai, warui punai, warui. Hai, Tidak jelek. warukunai. Warukunai apa? Warui. Kalau warui sendiri buruk. Kalau warukunai. Tidak begitu buruk ya. Tidak buruk. Ada naiknya tidak. Oke. Hai, lanjut. Kaigo soku. Siapa tadi baca? Kore kara aruku rensu o shimashouka. Dia mau bertanya. Siapa yang bisa membuat dalam bahasa Indonesia? Gini nggak Sensei, mulai sekarang maukah latihan berjalan bersama? Hai. Kore kara dari sekarang. Baru dari sini. Apa ini? Rensu shimashouka. Bagaimana kalau berlatih, berjalan? Kata kerja masyo, ayo. Masnya dicoret, tambahkan masyoka. Rensu mas. Masnya dicoret plus pakai pola kalimat masyo. Ayo. Masyoka, ya. Jadi dari sekarang, ayo latihan berjalan. Aruku dari arukimas. Ya, kita hafal kata-kata kata kerja ya. Oke, Sato-san. Dia jawabnya apa? Dia menjawabnya apa Sato-san? So desu ne. Siapa itu yang bikin kali itu? Yang bikin itu siapa teman-teman? Oke. Yang mau menjawab, aktifkan mic-nya. Kalau tidak menjawab, matikan mic. Oh, Hai. desu. So desne. Artinya apa so desne? Baiklah. Hai, baiklah ya. Terus, Kaigo soku. Tsue to hokoki to. Dochira o motekimashou ka? Apa artinya? Tongkat dan alat bantu jalan yang manakah yang akan dibawa? Gitu nggak Hai. Sensei? Oke. Tsue to tongkat. Hokoki to alat bantu. Nah, tsue to hokoki to tongkat dan alat bantu. Apakah yang manakah yang saya bawa? Dari motekimas, jadi motekimashoka. Yang mana yang saya bawa? Udah paham sampai di sini? Paham? Oke. Lanjut, Sato-sang. Dia Sato-sang bilang apa? Coba dibaca. Itu suara siapa itu? Kenapa ini kali ya? Oke, silakan lanjut. Tsueno, ah, ini ya, Tsueno hogai desu. Berarti artinya ini masih ingat pola kalimat hogai.
Kata diikuti oleh kata kerja tak. Takei, akhiran kata kerja takei, hogai des. Kalau dia kata benda plus partikel no, baru diikutin oleh hogai des. Artinya ini pola kalimat sebaiknya. Nah, Sensei saya pengen lancar kaiwa Sensei. Dan inilah dia kaiwa. Makanya saya bilang hafal kosakata plus pola kalimat dengan manteng, maka kamu bisa kaiwa lancar. Di dalam cerita ini ada berbagai pola kalimat kalau kita lihat. Ada bermacam-macam, yaitu apa saja Sensei? Do desu ka? Udah satu ya. Terus, shimashouka. Mas dicoret, tambahkan mashoka. Yang artinya bagaimana atau ayo, ayo mengajak ya. Udah dua ya pola kalimat. Terus di sini ga hogai, hogai des. Hogai des diikutin oleh kata kerja takei, baru kata benda ditambahkan no, diikutin oleh hogai. Di mana hogai ini artinya lebih baik, pilihan yang paling baik, hogai des. Berarti udah tiga pola kalimat. Kita lihat di sini lagi. Wakarimashita. Ima, sue o motekimasu kara tesuri ni tsukamate omachi kudasai ne. Mate machimasu. Berarti di sini satu pola kalimat ini tiga pola kalimat atau bunpo yang dipakainya. Ketika kamu sudah menghafal dengan bagus pola kalimat bab N5 dan N4 serta kosakata, maka dialog. Dialog itu adalah percakapan atau kaiwa. Maka kamu akan paham dengan kaiwa. Kalau kita buat dalam sehari-hari, contohnya, saya perawat. Sato sang, misalnya, Ohayo gozaimasu. Taichou wa dou desu ka? Kayak gitu kalau bekerja di Jepang. Setiap pagi kita tanya itu, apalagi kalau dia termenung, Allah, dia nggak kenapa dia ini. Daijoubu desu ka? Contohnya. Taichou wa dou desu ka? Dijawab si satu inilah. Waru kunai des. Tidak apa-apa katanya, tidak buruk kok katanya. Terus datanglah lanjut lagi kaiwanya ya. Sensei saya pengen kaiwa sensei. Ya inilah dia kaiwa. Nah, datanglah si kaigonya, apanya? Kaigo sokonya, perawatnya. Kalau kayak gitu, hai, kore kara aruku rensu shimashou ka? Nah, kalau saya ngomongnya kore kara aruku rensu o shimashou ka? Nah, tapi kalau orang Jepang kadang mereka lembek-lembekkan. Hai kore kara. Ah, ini orang Jepang kalau ngomong ini. Sato-san, taichou wa dou desu ka? Kalian lihat di TikTok itu kan beda sekali. Kadang aku jijik mendengarkan suara kayak gitu. Waruku nai desu pasiennya. Kore kara aruku ransou shimashou ka? Dan banyak lagi gaya-gaya bahasa logat atau hapsuang mereka. Tapi kalau kita orang Indonesia, ada yang keras, ada yang lembut, ada juga yang paling keras. Sato-san, taichou wa dou desu ka? Ah, itu bisa juga kayak gitu, tapi kurang sopan ya. Jadi kayak mana? Ya biasa aja. Sato-san, taichou wa dou desu ka? Waruku nai desu ka? Ah, kalau tidak waruku naik, kalau tidak buruk, ayo kore kara. Haruku rensu wo shimashou ka? Nah, karena kamu tidak begitu buruk, ayo kita latihan jalan. Nah, datang ikan so desu ne. Iya ya katanya. Jadi kita kasih pilihan. Yang mana kamu mau? Tsue to hokoki to dochira o motte kimashou ka? Yang mana yang harus saya bawa? Tongkat atau alat bantu jalan. Nah, si satu sang ini karena dia masih sehat, dia tidak warukunai des, dan dia juga tidak totemo yoi atau totemo sangat baik, enggak juga ya. Nah, jadi dia bilang, Hai, sue no hogai des.
dia lebih lebih baik katanya tongkat. Dia memilih tongkat. Berarti ingat, yang dipilih si satu ini adalah tongkat ya, sue, bukan hokoki. Jadi ketika si pasien ngomong harus dipahami. Jangan pula dia bilang ambil iya, sue no hoga ides. Lebih bagus tongkat. Tongkat yang dibilangnya datang pula kamu ambil pisau. Kau tusuklah dia, mampuslah. Nah ya, jadi diperhatikan. Terus si perawat, oh wakarimasta. Wakarimasta artinya ya saya mengerti. Ima sekarang. Sueo moteki maskara. Sekarang karena saya membawa tongkat atau mochimas membawa mengambil karena saya membawa tongkat tesuri ni sukamate omachi kudasai ne. Tesuri ini adalah namanya pegangan. Karena saya mau mengambil tongkat, tolong kudasai ne, tolong memegang pegangan ini. Sukamate, memegang pegangan. Nah, kita sudah tahu berarti ini adalah si Satosang ingin berjalan latihan Rensu dan dia memakai tongkat. Nah, kita harus mengambil kesimpulan dari cerita ini, yaitu yang pertama, Satosang Warukunaides tidak begitu buruk. Yang kedua, dia berlatih berjalan menggunakan tongkat atau tsue. Itu intinya ya. Oke, inilah namanya Kaiwa. Sensei, saya pengen masuk grup Kaiwa, Sensei. Inilah dia Kaiwa. Inilah Kaiwa sehari-hari di Jepang. Oke. Hai, setelah kita sudah membaca percakapan di atas, sudah dapat kita layakan Kaiwa. Sekarang kita masuk SSW Bahasa Jepang. Ini juga SSW Bahasa Jepang. Kita kerjakanlah soalnya. Aduh, Sensei, udah mulai pusing kepalaku nih, Sensei. Nah, oh, ternyata Sensei Masra bohong katanya. Pasti ada yang bilang nanti aku pembohong. Katanya enak bahasa Jepang, tahu-taunya susah banget. Padahal Anda tidak membayar per bulan, tinggal belajar aja. Masuk lembaga, bayar lagi uang kos, uang makan, dan segala macam. Keluar, duit nggak kembali. Di sini, tidak mau belajar. Mut-mutan baru belajar tahun depan. Selagi tidak keluar di grup, belajar ulang lagi, bahas soal lagi kan. Nah, udah mentok kepalaku sensei, sakit kepalaku sensei. Ternyata berat juga sensei. Berarti saya sudah membantu kamu tidak kena penipuan iming-iming kerja di Jepang dengan gaji 50 juta. Kan? Oke, silakan. Sekarang silakan dibaca. Ininya dulu di atas. Kalau tidak tahu arti, tidak masalah. Yang penting dibaca. Pelan-pelan pun silakan. Saya perbesar, saya zoom. Saya sendiri. Oke, silakan. Mondai kaiwa. Mondai Baik. kaiwa no taiyo naiyo de tadashi mono o tirande kudasai. Oke, sebentar saya mau tanya dulu. Sudah lulus SSW belum? Pego belum? Sudah sensei. Oh, jadi masuk ke sini ngapain? Kayu. Iya sensei. Oh, oke. Lanjut, tidak jadi masalah. Bagus. Oke, silakan. Satu, silakan baca. Saya sensei. Silakan. Satu dulu, baru nanti yang lain, kedua, ketiga, dan seterusnya. Satu sanwa tai taicho ga totemo yoi no de haruku densho o shimasu. Hai, ini wa. Sato-san, Hmm, saudara satu sang dari sini.
Dari sini dari node dulu. Node karena ada kan ini kan untuk menyambungkan kalimat. Hmm, Taicho ga totemo yoi node. Ada yang bisa mentranslatekan ke bahasa Indonesia, silakan sebelum saya translatekan. Ada? Taicho artinya eh, keadaan tadi ya, keadaan. Totemo artinya sangat. Yoi node, yoi baik. Yoi ini baik. Node ini menghubungkan kalimat. Taicho ga, ga partikel ya, menyatakan gitu, apa pernyataan bahwa keadaan si Satosang ini totemoyoi sangat baik. Padahal di atas tadi dibilangnya warukunai des tidak ada totemo yoi no yoi des, tidak ada kata bahwa dia sangat sehat atau sangat baik. Setelah itu baru dari sini ke sini. Aruku rensu simas, latihan berjalan. Berarti saudara Satosang karena keadaannya sangat baik, latihan berjalan. Oke, Desisang. Nah, menurut kalian ini benar atau salah? salah Tidak. sensei. Salah. Salah ya. Dan sebelum saya lanjutkan kedua, saya dulu jelaskan ininya di atas. Tadi kita tidak ada menjelaskan. Mondai, mondai artinya boleh soal, boleh masalah. Tapi pemakaian antara soal dan masalah berbeda, tergantung situasi. Kalau mondai di sini artinya soal. Kalau mondai artinya masalah. Contohnya, Mas rasa enggak, kyo wa choto kao wa ne, sukoshi siawase kunai ne. Kyo wa mondai ga arimasu ka? Mas Rasang, mukanya kelihatan kurang bahagia. Hari ini, apakah ada masalah? Mondai ga arimasu ka? Adakah masalah? Jadi, pemakaian soal dan masalah berbeda. Ter- Tergantung situasi. Tapi sama-sama namanya mondai. Mondai ga arimasu ka? Adakah soal? Kalau dia pakai nama kita, Mas Rasa Mondai ga aru, berarti ada masalahmu, Mas Ra. Mungkin lagi berantem sama suami atau kayak mana, contohnya, ya. Mondai. Nah, di sini arti mondai adalah soal. Hai, lanjut ya. Kaiwa no naiyo de. Oke. Naiyo ini artinya di dalam. Dan ini tidak ada di kosakata level bab 5 sama level bab 4. Ini dia adanya bab di level bahasa N3. Jadi kaiwa no naiyode di dalam percakapan. Udah. Tadashi mono o erande kudasai. Tadashi mono. Tolong pilih yang mana yang benar. Jadi, yang mana yang benar di soal ini sesuai dengan cerita tadi di atas. Oke, tadi nomor satu sudah kita bahas. Berarti yang kita cari adalah yang tadasi, yang benar yang kita pilih sesuai dengan keterangan soal di atas. Oke, yang kedua lanjut. Silakan baca Yarni Sang. Dibaca aja kalau tidak tahu artinya nanti tidak jadi masalah. Saya akan translatekan atau yang lain. Silakan deh, Yarni Sang. Bisa nggak? Ini cara bacanya. Nggak usah dibaca kanji, ini cara bacanya. Silakan. Kalau tidak tahu, sensei saya tidak tahu, sensei. Biar kita ganti yang lain.
Silakan. Nggak pandai, Sensei. Oh, boleh Pak. Oke. Jadi Oh, masalah. Hai, Mary Sang, silakan Mary Sang. Dibaca aja, kalau tidak belum paham artinya tidak jadi masalah. Silakan dibaca aja. baca apanya, Sensei? Ini, nomor 2. Oh, bentuknya. Oke, Sensei. Sato sangwa taicho ga totemo yoi no de ah, am amaku amaku renshu oshimasu. Haruku. Si Mas. Yang kedua. Tadi yang pertama tadi sudah dibaca. Yang kedua. Sato sangwa Baik. Sato sangwa hoki de aruku renshu oshimasu. Baik. Satu. Sato Ah, Sato artinya, Oh, diartiin ya, Sensei. ah, kalau coba belajar. Yang nomor mana, Sensei? Yang nomor Nomor satu dua. atau nomor dua? Nomor dua. Nomor dua ya. Sato Sang Sato Sang akan latihan berjalan dengan alat bantu jalan. Oke. Hai. Yang di atas dia tadi berjalan pakai apa? Dia itu yang di atas Sato Sang dia berjalan karena kondisinya sangat baik. Jadi dia menggunakan apa tadi di atas? Tongkat, Sensei. Oke. Ketika, silakan. Yang lain. Sato Sang wa Suede Aruku Oh, Renshu. bukan ada yang lain. Siapa ini? Jule Sang. Silakan Boleh. Jule Sang. Pelan-pelan aja, misalnya kan, ini apa sensei? Sato, tidak jadi masalah. Namanya juga kan pembahasan soalnya. Silakan dek. Siapa? Jule Sang. Silakan Jule Sang. Kalau belum sensei saya baru sensei. Ya udah nggak apa-apa, kita skip, kita buat yang lain. Silakan. Yang nomor tiga, Sensei. Nomor 3. Sato Sang wa Sue Aru Aruku Suede Aruku Renshu o Shimasu. Baik. Bahasa Indonesianya? Belum paham, Sensei. Oke, belum paham. Yang lain? Sebelum saya translatekan. Artinya apa? Silakan jawab aja, siapapun silakan. Saudara Satusan latihan berjalan menggunakan Jalan tongkat. dengan tongkat. Oke. Saudara Satosang latihan berjalan menggunakan latihan berjalan menggunakan tongkat, ya. Sensei kan mau di situ menggunakan nggak ada sensei tsukai mas. Nah, tidak ada tsukai mas, tapi dia pakai de ini me, apa namanya tuh menjelaskan artinya bisa menggunakan dengan alat apa. Baca lagi nanti pengertian partikel D ya. Oke. Yang keempat, siapa saya suruh siapa? Budi Setiawan Sang, silakan. Oke, silakan. Ada ada yang baca. Siapa tadi? Budiman Sang, silakan deh. Bagaimana? Kalau enggak pas sensei, berarti kita buat yang lain. Oke, silakan. Tidak ada. Sebelum saya baca ada, silakan. Ada. Santo Sanwa Baik. Desurini
suka mate Baik, aruku nen nensu shuo shimasu. baik. Sato sanwa tesuri ni sukamate arukurensu oshimasu. Hai, yang lain, minasang, apa artinya? Silakan. Siapapun silakan boleh menjawab. Siapa? Silakan. Silakan minasang. Saudara Sato Hai. berlatih berjalan berpegangan atau gimana berpegangan di yang tesur ini. Oh, oke. Saudara Sato-san, dia latihan berjalan menggunakan atau memegang pegangan tesurini ya. Nah, jadi oke minasang. Saya akan baca semuanya beserta artinya dan saya akan jawab nanti jawabannya apa ya. Oke, perhatikan. Mondai, soal kaiwa no naiyo de tano tadashi mono o erande kudasai. Soal isi percakapan di atas ya. Tolong pilih yang benar. Pertanyaan yang benar tolong dipilih. Itu artinya. Yang pertama, Sato sanwa taichou ga totemo yoi no de aruku rensu shimasu. Saudara Sato, di sini kita mulai. Di sini dulu, Taicho. Keadaannya sangat baik. Kenapa dari sini? Karena di sini ada koma, jadi dari sini dulu kita apakan, translatekan baru ke sini. Aruku rensu shimasu, dari belakang. Latihan berjalan. Berarti saudara satu ini karena keadaannya sangat baik, maka dia berjalan, latihan berjalan. Nah, inilah isi nomor satu. Benar apa tidak? Dalam hati jawab. Kedua, Sato Benar. sanwa hokouki de aruku rensu shimasu. Saudara Sato ini dia latihan berjalan menggunakan alat bantu jalan. Yang kedua. Yang ketiga, Sato sanwa suede aruku rensu shimasu. Ya, saudara Sato ini dia latihan berjalan menggunakan tongkat. Dalam hati benar apa tidak? Nanti saya tanya. Yang terakhir, Sato sanwa tesuri ni sukamate aruku rensu oshimasu. Saudara Sato udah latihan dari belakang, latihan berjalan menggunakan pegangan. Tesuri ini artinya pegangan. Baik, saya berikan waktu 2 menit. Silakan jawab di obrolan. Oke, saya lagi bekerja pasien sih. Oke, saya berikan waktu 2 menit. Silakan jawab di obrolan. Nanti akan saya baca di obrolan. Silakan. 2 menit.
Oke, baik, saya lihat. Hai, oke, tidak ada yang beda ya. Oke, semua jawaban nomor 3. Maka jawaban yang benar adalah nomor 3. Kenapa nomor 3? Sato sanwa suede aruku rensu shimas. Jadi saudara satu ini latihan berjalan menggunakan tongkat. Dari mana kita lihat itu? Dari sini. Tadi kan si perawatnya bilang, Sueto hoko kito, dochira o motekimashou ka? Nah, jadi tongkat atau alat bantu yang mana yang saya bawa? Jadi ini jawabannya. Sue no hoga ides. Berarti dia pengen lebih baik tongkat katanya. Oke, tongkat. Berarti kalau kita baca di sini, lihat soalnya. Di atas dibuat totemoyoi, sangat baik. Sedangkan kalau kita lihat di sini, tidak ada totemoyoi. Yang ada adalah warukunai des. Keadaannya, ya. Tidak, bukan totemoyoi, ya. Salah. Untuk taichounya. Ya. Terus yang kedua, Sato sama Hokoki de Aruku Retsu Shimas. Saudara satu ini latihan berjalan menggunakan alat bantu. Salah ya, dia menggunakan sue, dia menggunakan ini. Nah, ketiga yaitu menggunakan tongkat. Terus keempat, Sato sama Tesuri ni Tsukamate Arukurensu. Berarti si satu ini dia latihan berjalan menggunakan tesuri. Sedangkan di sini ada tesuri kan Sensei ada. Jadi kalau tidak kita bisa cerna itunya soalnya, pasti kalian akan memilih itu. Kenapa? Karena ada tesurinya Sensei. Nah, sedangkan di sini tesuri yaitu si satu ini disuruh dia memegang tesuri itu, memegang bukan untuk latihan jalan. Dan si perawatnya mengambil cue. Ya, jadi jawabannya adalah cue. Oke, minasan. Bagaimana menurut kalian bahasa Jepang menyenangkankah? Menyenangkan tidak? Mana suaranya? Coba kalian buat dulu di obrolan. Menyenangkan nggak bahasa Jepang jadinya? Dua satu berarti menggunakan tongkat. Hai. Oh, sensei ternyata susah. Ternyata sensei Mas Rai ini bohong. Sedikit-sedikit pening, Kak. Wah, oke. Peningnya. Menyenangkan kalau sudah banyak banyak dihafal. Menyenangkan, sensei. Hai. Nah, ini SSC bahasa Jepang. Bahasa Indonesianya lagi kayak mana, sensei? Beda lagi bahasa Indonesia. Tapi lebih gampang bahasa. Gampang semua sebenarnya ya. Gampang kalau menghafal. Oke, saya ini kan dulu. Bagaimana cara bisa menghafal, membaca soal ini, menjawab soal ini? Kalian sebenarnya pernah belajar dan kita pernah belajar SSW bahasa Jepang. Cuma mungkin kalian tidak membaca-membaca dan tidak membuka rekaman. Semua kosakata ini ada di atas ini. Ini dia semua. Jadi tolong dihafal, ini dia. Ini dia tadi kan. Sue tongkat. Sukamaru berpegangan. Tesuri susuran. Hokoki alat bantu jalan. Tinggal hafal pola kalimat yang udah kita pelajari. Jadi ini semua kosakata tolong dihafal. Ini kanji nggak perlu dihafal. Ini saja dihafal. Ya, ini aja dihafal. Ini juga batuk artinya batuk bahasa Jepangnya seki, mual, har, hakike, keringat, hakang, ruang fosin, demam, hatsunetsu, konstipasi, benpi, pusing, memai. Kenapa kamu mesra watashi memai yo? Saya pusing yo. Kayak gitu ya. Jadi ini semua kosakata untuk bahasa Jepang.
khusus SSW Kaigo. Dan tadi itu adalah Kaiwa, ya. Itulah contoh Kaiwa. Baik, sekarang kita masuk untuk soal untuk SSW bahasa Jepang Kaigo dan Kaiwa sudah habis waktunya. Sekarang kita masuk ke SSW bahasa Indonesia ya. Oh, capek kali sensei. Iya, capek. Lebih capek lagi kalau lu belajar di luar. Udah lagi uang makan, uang kos, uang belajar lagi. Di sini capeknya cuma belajar aja. Nggak memikirkan bayar per bulan. Kalau di rumah tinggal sama orang tua tidak memikirkan itu kos dan lain-lain. Tinggal berikan waktu yang banyak untuk belajar. Oke. Oke, sekarang kita masuk sebentar saja untuk STS Bahasa Indonesia ini. Karena baterai saya juga udah mulai habis, tinggal 14%. Nah, dan saya tahu kepala kalian sudah mulai panas nih. Belum lagi udah mulai panas. Baik, saya masih lumayan menyenangkan sensei, tapi sulit karena ketebak kurang. Edukasi sensei. Kalau udah tahu artinya senang, tapi kalau tidak tahu lebih pusing. Menyenangkan kalau rajin menghafal sensei. Sehingga kalau pas ujian yang SSC Jepang apa ada hiragananya sensei ada ya. Hiragana atau cara bacanya ada. Tapi katanya beda banget sensei kalimat di buku pink sama pas ujian. Yang bedanya itu ketebalnya saja, kosakatanya saja. Banyak kok siswa senior kalian yang sudah ujian sama. Jangan pula kalian kira yang soal tadi dipindahkan ke SSW. Ada juga dipindahkan semua ada. Tapi kotobannya diubah-ubah. Kosakatanya yang diubah, tapi sama kayak macam itu soal. Kaigo Indonesia iya. Sekarang masuk kita ke Kaigo bahasa Indonesia ya. Sebentar aja nih. Oke, dasar perawatan lansia. Untuk SSW bahasa Indonesia lebih gampang daripada yang lain karena dia bahasa Indonesia. Tinggal kalian memberikan waktu untuk menghafal ya. Nah, untuk dasar perawatan lansia ini, bagian satu ini, ada 3 bab yang harus kita pelajari. Yaitu yang pertama, bab satunya, martabat, martabat dan kemandirian manusia dalam perawatan lansia. Bab duanya, peran staf perawat lansia dan etika profesi. Nah, di sini kita akan membahas nanti, Sensei bisa nggak pasien di foto-foto divideokan dimasukkan ke TikTok? Kalau di tempatku itu langsung dilaporkan ke polisi dan dipulangkan ke Indonesia. Kalau fatal sekali. Tapi kalau hanya diupload saja, dipulangkan langsung ke Indonesia. Sebenarnya tidak boleh. Itu etika, ada etikanya. Bab 3. Menjamin keselamatan dan manajemen resiko dalam perawatan lansia. Jadi ada 3 bab dan bab-babnya ini ada lagi penjelasannya. Sekarang kita masuk ke bab satunya. Yaitu, kalau kurang jelas bilang ya. Yang pertama, martabat dan kemandirian manusia dalam perawatan lansia. Nah, martabat dan kemandirian ini ada 4 bagian. Yang pertama, perawatan lansia yang mendukung martabat. Nah, yang kedua, dukungan kemandirian. Ketiga, pemahaman kehidupan. Jadi 3 saja bagiannya. Dan ada lagi bagian-bagiannya lagi nih. Untuk perawatan lansia yang mendukung martabat ada martabat manusia dan penghormatan atas hak ajasi manusia. Yang kedua,
Pelaku utama dalam kehidupan adalah pengguna. Kendaraan untuk kendaraan. Yang ketiga, QOL, quality of life. Dan ini masuk di ujian semua. Dan yang terakhir adalah normalisasi. Ketika ada pertanyaan, yaitu perawatan lansia yang mendukung martabat yang tidak sesuai di bawah ini adalah dimasukkannya lah ketiga ini. Satu dibuatnya salah. Maka yang kamu pilih adalah yang salahnya. Jangan pilih karena makanya dilihat lagi pertanyaannya apa gitu ya. Nah, untuk martabat manusia ini dan penghormatan atas hak asasi manusia yaitu pengertian staf perawat lansia. Sensei, berarti kita perawat lansia dong, Sensei. Di Jepang itu kebanyakan pasiennya lansia, lanjut usia ya. Nah, kita sebagai staf perawat itu adalah tenaga profesional. Tenaga profesional yang mendukung pasien yang mengalami kesulitan. Jadi kalau menghafal ini kan panjang sekali ini. Nggak usah panjang-panjang. Tinggal eh, intinya saja, oh tenaga profesional. Terus memberikan dukungan kepada orang-orang yang mengalami kesulitan. Jadi kita pakai logika ketika kita menjawab soal. Terus yang kedua, martabat manusia itu adalah apa? Memberi dukungan, memberi penghormatan, terus memberi penghormatan kepada seseorang yang membutuhkan perawatan. Itulah dia martabat manusia. Jadi kalau menghafal itu intinya saja diambil. Nah, sekarang kita masuk nomor duanya. Pelaku utama dalam kehidupan adalah pengguna. Nah, pengguna ini adalah pasien. Ya, minasang. Makanya kalau ditanya Pak Mesra, capek nggak jadi Kaiko? Saya bilang tidak. Kenapa saya bilang tidak? Karena ini. Pelaku utama itu adalah pasien sendiri. Contohnya, dia pergi ke kamar mandi. Dia sendiri ke kamar mandi. Kerja kita apa? Kerja kita memandu dari belakang. Makan. Kita cuma melihat mereka makan. Selagi mereka masih bisa ngangkat sendok, jangan disuap. Tidak boleh. Terus, lagi apa lagi? Mandi ke kamar mandi. Bagi yang bisa mandi, mandi sendiri. Jangan dimandikan. Kita yang ini apa namanya eh, harus mandi jangan kita apakan mereka kita mandikan tidak boleh ya. Nah itulah dia, jadi gampang kerjanya. Tapi kan banyak hal yang mengeluh-ngeluh itu sensei. Nah mereka yang kerja dengan banyak pasien itu 50 60 oh mati apapun mati juga jangan pasien 50 orang. Makanya pilih pasien yang Maafin nggak kakak itu banyak-banyak. suara siapa ya itu ya? Itu surat siapa ya? Coba kamu kayak inilah inilah kurang enaknya kalau ini kalau apa ini kalau grup saya ngomong itu juga ngomong siapa itu. AI. Apa itu? Yang dulu tuh jemput dulu dong. Bisikin dulu dong. Pandi, Itu siapa ya? Ini siapa Alini? Saya mana timnya? Kenapa tiba tidak? Sebentar ya saya ambil aku dulu bentar. Oh iya. Sini tak ada. Ini jadi sing berarti dia jadi. Itu berapa saya berarti dia. Jadi ketiga kali piye gitu. Untuk cukup ini untuk infeksiku.
Untuk buku piye? Isok mirip tapi isok mirip. Yang namanya Al, matiin dong mic-nya. Waduh, tapi ada. Nggak doyan hal tuh, Bu. Nampak minasang. Oke. Oke, saya baca dulu nih. Kaigo Indonya Sensei. Maksudnya Sensei banyak yang bilang Kaigo Indo kalimat di buku Pink sama pas ujian beda banget Sensei. Untuk apa itu? Untuk Kaigo Indo ada yang keluar kebanyakan keluar yang di buku Pink dan ada yang keluar menurut logika kita. Makanya kalau sudah baca benar-benar yang buku Pink ini pasti bisa menjawab yang pakai logika itu. Saya berikan contoh, misalnya di kehidupan seseorang yang dibutuhkan para pengguna adalah untuk mendukung kegiatan mereka sehari-hari adalah A, misalnya dibuat di situ A, perawat, B, pengguna sesama lain, C, dan lain-lain. Nah, berarti yang yang mendukung kegiatan lansia itu setiap hari adalah perawat. Jadi tidak mesti harus, makanya harus dibaca ininya. Kenapa tidak bisa ya? Kenapa harus dibaca apanya? Harus dibaca semua bukunya ini. Kalau nggak dibaca ini semua, maka logika kita tidak akan bisa main. Untuk Kaigo Indo ya. Dan ada juga saya dulu kebanyakan keluar yang pengertian kayak macam QOL ini adalah cara berpikir tentang kehidupan, kekayaan spiritual. Itu keluar semua di ujian. Oke, kau bising kali. Sensei kau bisa makan sendiri, tapi pasien minta disuapin gimana? Tidak bisa, tidak boleh. Harus dicobanya dulu. Pasien itu, orang Jepang itu tidak kayak macam orang Indonesia, teman-teman. Manja-manja, tidak. Orang Jepang itu kalau boleh sebisa mungkin dia tidak mau merepotkan orang. Tapi kalau dia tidak bisa, eh kita gak soganai misalnya, berarti harus wajib dia, kalau dia tidak bilang ke kita suapin aku tidak. Kalau dia tidak bisa ya udah dia tidak mau makan. Baru kita ajar dia ayo makan tapi udah say misalnya kayak gitu kan. Nah, kalaupun juga tidak bisa barulah kita suapin dia ya. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke sekarang ke sini. Nah, kenapa jadi nggak bisa kursorku bergerak? Ini. Baik, sekarang kita masuk ke quality of life, yaitu kualitas hidup. Kalau keluar di ujian, kalau keluar di ujian, ininya yang keluar. Kepanjangannya. QOL adalah cara berpikir tentang kehidupan yang mencangkup kekayaan spiritual, seperti rasa puas, terus bahagia terhadap kehidupan serta alasan hidup. Nah,
Di sini, kalau menghafal, ingat saja QOL adalah kekayaan spiritual, rasa puas dan bahagia. Nggak usah lagi hafal panjang-panjang. Intinya kalau sudah ada kekayaan spiritual, ada rasa puas, ada bahagia, maka itulah artinya kualitas hidup atau quality of life. Jadi tolong dihafal ini, dan ini. Kita tidak tahu yang mana yang dikeluarkannya. Kalau saya dulu dikeluarkannya yang termasuk pengertian QOL di bawah ini adalah ya udah kalau sudah paham kekayaan spiritual dan lain-lain udah paham. Tinggal checklist saja. Itulah dia tips untuk untuk mempelajari belajar menjawab kaigo bahasa Indonesia ya. Terus yang terakhir, normalisasi. Namanya aja normalisasi, berarti cara berpikir kita di mana penyandang disabilitas itu juga dapat hidup secara normal. Terus mereka juga dapat terus hidup secara normal. Kalau ada kata-kata normal, ketika ada pertanyaan normalisasi, maka itu jawaban. Normal, mereka bisa hidup normal, mereka juga bisa hidup normal sesuai dengan keinginan. Jadi itulah, makanya dulu saya belajar SSW Bahasa Indonesia itu 1 minggu aja. SSW Bahasa Jepang 1 minggu doang. Jadi saya cuma sekali ujian langsung lulus. JFT lah yang 2 kali, sekali gagal dan baru tuh lulus. Dan di JFT saya terkecoh di waktu. Ada 2 waktu itu nanti, waktu mengerjakan soal dan ada diberikan khusus untuk waktu untuk eh, memberikan penilaian tentang JFT, baik bagaimana menurut Anda, menyenangkan dan segala macam. Oke, baik. Nanti akan saya berikan sesi bertanya. Dukungan kemandirian. Dukungan kemandirian itu yaitu mendukung kemandirian pasien, minasang. Yaitu pasien ini sebenarnya mandiri. Cuma kita hanya mendukung ya, mendukung kemandirian, membantu pengguna. Pengguna itu adalah pasien. Jadi di Jepang itu selagi dia bisa melakukan meskipun dia di kursi roda, kalau dia masih bisa main, masih bisa menyiram bunga, wajib dia yang melakukan. Kita di sini hanya menjaga dan melihat-lihat. Makanya saya bilang kaigo itu adalah kerjaan yang paling gampang. Kenapa saya bilang? Karena mereka harus mandiri. Ketika mereka bergerak, maka ini akan secara tidak langsung membantu mereka untuk hidup umur panjang. Jangan pula dia ke kamar mandi. Alah, si nenek peo ini lah lama kali pun jalannya macam kura-kura. Awak pula nggak sabar kan? Sabar awak cuma setipis tisu dibagi 2 pula itu. Datanglah kamu ambillah kursi. Udah naiklah kau nenek, biar cepat ini kudorong ke kamar mandi. Tidak boleh ya, tidak boleh. Walaupun dia berjalan seperti kura-kura, pelan-pelan saja. Itu makan waktu 15 menit, lumayan. Lu kira 15 menit itu kamu nggak digaji? Digaji. 1 jam 100.000, paling rendah. 60 menit. Berarti 1 menit kamu digaji 1.000. Kalau 15 menit kamu jalan bareng dia, nungguin dia jalan jalan kayak macam kura-kura, udah kamu kantongin duit 15.000. Nggak terasa waktu berjalan secara cepat. Jadi jangan ambil kursi roda kamu naikkanlah dia karena nggak sabar. Jangan. Justru enak lah itu kan. Oh iya, omat sudah saya ini mate. Nah, kerjalah kamu ini kan, bawalah dia ke kamar mandi. Udah makan waktu berapa lah itu. Jadi menurut saya enak kayak ibu perawat ya. Terus ini juga, dia mau nonton, kita hanya melihat-lihat dia aja. Oh ini bagus filmnya, waduh kasihan ya ceweknya kayak gitu. Jadi kita hanya mendukung kemandirian mereka. Nah baru masuk ke yang kedua, pilihan sendiri dan keputusan sendiri. Ya,
Pelaku utama dalam kehidupannya adalah diri pengguna sendiri. Jadi sebenarnya kita itu hanya menjaga mereka saja, melihat dan memantau. Mereka yang melakukan sebenarnya. Kayak macam si nenek ini, dia pun di kursi roda. Ah, hari ini kita tanya ke dia, hari ini kamu pakai yang mana? Saya mau pakai baju hangat itu. Ya jangan pula dia bilang dia pakai baju hangat, datang pula lah kamu ambil sama dia, you can. Tidak boleh. Jadi mereka sebenarnya yang aktif kerja, kita sebenarnya yang enak cuma melihat-lihatnya saja, memantau mereka saja. Ya, oke. Baik. Pemahaman kehidupan nomor 3. Definisi kehidupan sehari-hari si pasien. Dan inilah yang kita lakukan teman-teman sampai kita selesai kontrak kerja di Jepang ya. Pertama, pasien bangun tidur. Hai, Imayama-san, ohayo gozaimasu. Yokata ne. Oh, kita desne. Dia bangun pasien. Setelah pasien bangun, dia gantilah bajunya pakai baju. Tadi dia pakai pajama, baju tidur sebelum tidur. Kalau bangun pagi, dia ganti pakai pakaian sehari-hari. Inilah dia pakai pakaian ini. Setelah itu dia berjalan menuju meja makan. Kerja kita apa Kak Misra jadi perawat? Ikutin dia dari belakang. Ikutin dia dari belakang. Setelah berjalan-jalan barulah ke meja makan. Makan pagi asagohan. Nah, dan kebanyakan pasien itu setelah makan itu baru mandi mereka. Nah, di sini mandinya di sore hari, ya, di sore hari. Tapi kebanyakan pasien mandi di setengah 10 pagi sampai jam 12 siang. Dan itu shift A yang mengerjakan. Nggak terasa sebenarnya teman-teman. Makanya saya bilang waktu di Jepang itu tidak terasa, betul nggak terasa waktu ya. Setelah makan baru mandi. Udah mandi jam 12 makan, main-main, tidur dari jam 1 sampai jam 2. Masuk jam 3 minum teh sambil ngobrol-ngobrol sama mereka, bermain, nonton TV, karaokean sampai jam 4 sore. Setelah itu jam 4 sampai jam 5 ngapain? Makan lagi, makan malam, ke kamar mandi. Ya udah, shift A pulang, shift B melanjutkan setengah jam lagi. Baru yang terakhir nanti adalah shift C. Shift C ngapain, Sensei? Dia tidak menidurkan, tidak. Yang tidur malam ini, yang menidurkan ini adalah shift malam. Shift C ngapain, Sensei? Menyuci gelas mereka. Gelas-gelas mereka ini dicuci, ditaruh di pengering, udah selesai pulang. Jadi inilah kerjaan kita, menjaga, memantau, dan melihat-lihat kegiatan pasien setiap hari. Sampai lu mati pun di Jepang, kalau mau tinggal di Jepang selamanya, itu aja kerja. Makanya kenapa yang kerja di Jepang itu tidak perlu S2, S1, S3. Minimal tamatan SMA, yang penting kamu mau kerja. Ya, begitulah di Jepang. Oke, yang terakhir. Oh, enggak, yang terakhir bagian nomor 3 ya. Dukungan kehidupan yang diberikan oleh staf perawat lansia. Apa-apa aja dukungan yang kita berikan ke mereka itu, yaitu tentang, yaitu tadi, mereka mau menonton, mereka mau ke kamar mandi, kita berikan dukungan. Udah? Oke, teman-teman. Ya udah, untuk bab 2 nantinya di pertemuan selanjutnya kita bahas. Sampai di sini aja kita bahas SSW Bahasa Indonesia ini. Yang lain tolong dibaca-baca lagi. Kayaknya kalian sudah mulai pusing ya. Udah 40 menit SSW SSW Bahasa Indonesia Kaigo. Oke, baik. Sebelum saya masuk eh SSW Bahasa Indonesia, lanjutannya nanti di pertemuan berikutnya. Kalau ada yang mau bertanya tentang SSW Bahasa Indonesia, saya berikan waktu selama 2-3 menit, silakan buat di obrolan. Kalau tidak, kalau malu kalau malu ngomong, buat di obrolan. Silakan ketik. Kalau mau langsung bilang juga boleh, silakan
Aktifkan baiknya. Saya berikan waktu 3 menit untuk menulis apa yang mau ditanya. Silakan Minasa. Hai, oke. Saya baca. Lanjut. Oke. Sensei, kalau yang mom demensia sama penyakit lansia keluar nggak, Sensei? Keluar deh. Sensei, misalnya kita ujian dalam sehari langsung 2 SSW Indo dan Jepang dalam satu tempat, apa bisa ya, Sensei? Soalnya tempat ujiannya sangat jauh. Bisa deh, bisa. Misalnya pagi SSW bahasa Indonesia, sore SSW bahasa Jepang boleh. Sensei, kalau ujian JFT nggak lulus sekali bisa ikut lagi nggak? Bisa deh. 5 kali pun nggak lulus, 5 kali bisa ujiannya. Oke, baik. Oke, berarti kita sampai minggu depan kita lanjut ke bab 2 ya, peran staf perawat lansia, etika profesi. Sekarang kita masuk ke JFT. Saya berikan waktu dulu sebentar, saya lihat. Saya berikan waktu 5 menit untuk istirahat. Saya akan men-share ini dulu, teman-teman.
eh, kita bahas sebentar soal SSW JFT. Sensei kalau ujian JFT nggak lulus, terus APBN bayar lagi kak? Bayar deh. 5 kali, 5 kali nggak lulus, maka 5 kali bayar. Makanya kalau kalau ujian, kalau boleh kalian ini apa namanya, belajar bagus-bagus dulu baru bisa ini. Oke, Minasang. Baik. Kata tim, Sensei, untuk malam ini dulu kita cukupkan tim yang memegang Linjong. Karena kenapa katanya di sini hujan deras dan petir Sensei katanya. Jadi kami takut. Teman kantor semua pada pulang kata. Jadi baik, masih ada yang mau bertanya silakan. Ada yang mau bertanya, kalau nggak ada kita akhiri, kita akan lanjut selanjutnya. Tapi bentar ya, Mas. Saya saya pun kurang tahu kenapa bisa jadi kayak gini. Saya baca kita dulu tentang ini. Sebentar lagi. Hai, baik ini sampai yang jaringan apa namanya? Ayo berarti harus benar-benar dulu belajarnya sampai mateng. Iya, dia harus benar-benar benar-benar belajar sampai bisa baru bisa ya. Baru ini apa namanya baru bisa ikut ujian. Kalau enggak kasihan juga sih kalian kalau enggak. Oke, baik. Saya mau bertanya, apakah kita lanjut sebentar ini soal GST atau aduh sensei udah pusing kepala aku, kita berhenti aja. Coba saya berikan dulu apa? Coba berikan masukan. Atau kita bahas GST entah beberapa soal aja atau bagaimana? Silakan. Oke, ini Mas Agus. Sebelum kita akhiri dulu, saya memberikan ini dulu apa namanya? eh
soal JST simulasi ya. Contohnya aja dulu. Sebentar aja. Ini yang tadi SSW bahasa Jepang udah kita pelajari, terus SSW ini apa namanya SSW bahasa Indonesia, terus Kaiwa udah selesai. Sekarang kita bahas sebentar aja tentang soal JST. Nah, untuk soal JST ini, beginilah dia kira-kira JST. Nomor satu. Nah, menurut kalian, nomor satu ini gambar apa ini? Gambar Sasa apa? sensei. Payung kan? Oke, Payung. baik. Ini gambar payung. Nah, kalau kita sudah tahu ini gambar payung, maka yang kita lihat adalah dia apa sih yang dipertanyakannya pertanyaannya. Karena kalau JFT itu ada sekitar 20 soal. Dia gambar sama kanji. Kanji dasar dan kanji yang mudah-mudah banget. Nah, berarti ini dia ada payung. Lihat ini. Oh, ada akai, shiroi, kuroi, dan aoi. Berarti ini tentang warna. Berarti secara langsung pertanyaan ini adalah apa warna payung di atas? Kenapa sih? Tapi kan tidak ada di soal. Itulah DJSP. Jadi pakai logik. Jadi karena di sini semua warna yang ditanya, maka apa warna apa payung ini? Siapa bisa menjawab? Silakan. Apa warna ini? Warna biru kan? Biru dalam bahasa Jepang apa? Ada di kosakata bab level M5. Aoi, Aoi Sensei. Aoi. A Aoi. O Ai. yaitu biru. Oh. Biru ya. Baik, D. A O I. Oke. Terus lanjut. Nah, ini dia apa bahasa Jepangnya ini? Kacamata Megane. Baik. Bahasa Indonesianya kacamata. Bahasa Jepangnya megane. Nekutai, dasi, bousi, topi. Ya. Oke, tiga ini. Kalau kita lihat si ibu ini, dia kayaknya ngapain dia? Anak ini melempar bola di cermin, di kaca. Kacanya pecah. Apa yang dikatakan si ibu ini? Kita lihat apanya. Bagian A, omoimas. Omoimas apa? Bahasa Indonesia. Omoimas berpikir. C, mayoimas. Bingung. D, waraimas. Waraimas apa bahasa Jepangnya? Waraimas apa? Warau. Berarti ketawa. Nah, kalau si Karimas ini apa? Ada yang tahu si Karimas? Apa arti si Karimas? Si Karimas apa artinya? Marah. Oke, marah ya. Jadi menurut kalian ibu ini dia ketawa, dia bingung, atau dia marah, atau omoimas, berpikir. Dia apa ini? Apa jawabannya? Silakan berikan dia apa? Di obrolan akan saya baca. Cepat. Apa jawabannya? Ketika saya sudah menjelaskan. Menurut Marah Karimas. Sensei. Hikarimas. baik. D ya, dia marah. Kenapa? Karena si anak sudah memecahkan kaca. Oke, D. B. Oke. Baik, masuk nomor 4. Kalau kita lihat nomor 4 ini sepertinya ada cangkir kopi dan baju kotor. Berarti ini pakaian yang kotor. Lihat ini. A. Waremas. Waremas artinya pecah. Di sini gelas masih utuh kok nggak pecah ya. Nah, terakhir ini ya nomor 4 ini karena apa namanya betul kata tim. Terus yang kedua yogoremas artinya kotor. Berarti kayak macam kotor kan. C okorimas atau okori marah. Baru yang terakhir yaburemas yabureru sobek atau koya. Jadi jawabannya apa ini? B. Sensei. Yogoremas. Hai B yogoremas. Jadi beginilah dia
soal-soal JFT. Oke, satu lagi biar genap 5. Nanti minggu depan, jam selanjutnya kita lanjutkan. Terakhir ini gampang kali. Ini gambar apa ini? Mobil. 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 Mobil bahasa Jepangnya apa? Kuruma Kuruma. Toji dong. Hai, kuruma ya. Ini mobil. Jadi gampang sekali JFT teman-teman. 1 sampai nomor 20. Saya dulu menjawab cuma 3 menit doang. Jadi 3 menit, waktu 1 jam. Jadi ada waktu yang banyak untuk menjawab soal yang lain. Ya. Oke, banyak kali yang chat aku, Sensei, udah pusing kepala, Sensei, udahlah, Sensei, cukup. Oke, baiklah, boleh. Nah, oke, terima kasih untuk malam ini. Kalau ada mau bertanya, silakan. Ada mau bertanya, bagaimana pusing, menyenangkan, pusing. Mau tanya Sensei. Mohon, nama saya Arul. Untuk JRT dasar ini semuanya segini soalnya apa ada soal kayak kalimat gitu? Kalimat nanti ada, Dek. Ini dari awalnya dulu kayak gini soalnya. Kalimatnya ada banyak kok. Ini nanti kalimat ke bawah. Tapi pelan-pelan kita bahas. Ini juga. Pelan-pelan kita bahas nanti. Kalau sekaligus pusing kalian nanti kepala kalian. Nah, oke? Banyak ya. Ini kalimat semua banyak. Tapi 1 sampai 20 gambar sama kanji. Jadi gampang kok. Yang penting baca kosakata dan materi yang sudah di-share di grup. Oke, baik. Baik Ya, Sensei, wakarimashita. oke. Baik, kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita akhiri. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat bagi yang mau belajar. Silakan semangat lagi belajar. Tapi karena hanya yang penasaran saja, ya udah kalian lah yang tergantung diri kalian lah ya. Oke, selamat malam teman-teman. Saya izin keluar. Semoga bermanfaat. Saya lihat dulu obrolan apa obrolannya. Oke, arigato gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Otsukore desu. Baik, otakari sama minasan, oyasumi saya. Saya izin keluar. Bye, bye. Oke, Oyasumi minasan. oyasumi. Terima kasih ya sama-sama.